Halo, nama gue Rizky di sini dan gue mau nyeritain lengkap versi gue sendiri. Jadi gue gak bakal terlalu detail kayak tahun 2021 mampu bla bla bla, enggak. Gue mau ceritain kayak ke teman aja. Nah, jadi gini, di video kemarin, di video sebelumnya gue nyeritain kalau misalnya Mapu sama Rusia itu pernah nikah dan sekarang divorce atau cerai. Nah, gitu aja, gak ada yang lain. Nah, sekarang gue mau nyeritain lebih lengkap. Jadi kenapa bisa cerai, kenapa dia nikah, dan lain-lain. Oke, pertama kita harus kenal si Mafu dulu. Ternyata dia orangnya itu aromantik, artinya agak terlalu gampang suka sama orang. Ya, dia itu jadi kayak cari tahu dia kan kayak banyak banget cewek yang suka sama dia dan tapi dia gak pernah lihat cewek mereka itu in a romantic way gitu. Kayak ya udah sih dia cuman fans aja gitu. Kalian pernah gak gitu? Gue pernah. Gue pernah punya banyak temen cewek tapi gue biasa aja. Gue gak ada hubungan kayak suka dalam artian cinta gitu. Gue gak pernah kayak gitu. Dan jadi gue sedikit relatable pas dia ngomong kayak gitu. Nah, setelah dia lihat Rusia atau kenal sama si Mechanical in real life, baru dia kayak, wah ini kayaknya cewek yang sangat cocok untukku. Gitu kan. Nah cerita ini dimulai dari kayak gitu. Jadi Mapu adalah seorang kayak romantik, gak terlalu gampang pacaran gitu-gitu, dia enggak lah gitu. Sebelum akhirnya dia ketemu Rusia in real life. Kita bilang Mechanic Rusia aja. Entah kenapa gue kayak kebiasaan ngomong gitu, jadi ya udahlah. Nah, akhirnya let's say mereka nikah gitu. Terus Mapu kayak bilang ke Rusia kayak dia tahu kalau si Rusia ini kayak unstable gitu. Tapi biasanya cowok itu suka kayak cewek kayak gitu, ke cewek I can fix her. Tapi akhirnya gagal. Jadi gini, oke, setelah mereka nikah, Mapu pengen kayak announce kayak kita kasih pengumuman aja secara publik kalau kita udah nikah. Tapi kan kalian tahu Rusia waktu itu kerja di Hololive, nggak mungkin gitu, nggak mungkin kalau misalnya nge-announce mereka udah nikah, itu pasti jelek lah di Hololive. Nah, terus di sepanjang pernikahan itu si Mafu itu di stalk kan. Rusia orangnya kan yandere gitu. Jadi dia itu harus tahu Mafu ngapain selama 24 jam. Di monitoring Discordnya, kayak lainnya, diliatin chatnya satu-satu 24 jam. Maksudnya meskipun lo udah suami istri, ada hal privasi yang lo harus jaga. Dan mungkin kalau 24 jam itu gimana, agak terlalu berlebihan ya. Dan akhirnya si Mapu pun sebenarnya nggak nyaman digituin. Tapi kan dia orangnya aromantik, dia belum pernah ada pengalaman kayak pacaran dan lain-lain. Mungkin dia udah pernah pacaran tapi dia gak tahu. Jadi dia gak tahu benchmark a healthy relationship atau hubungan yang sehat itu kayak gimana. Jadi dia kayak be aja gitu. Mungkin orang nikah pada gini semua pikirnya kayak gitu, tapi kan enggak kan. Nah, setelah itu mungkin si Mapu cerita ke teman-temannya kayak gue ini nikah itu kayak gini gitu, kehidupan gue kayak gini. Terus temennya bilang dong kalau wah kok gini, ini tuh nggak sehat gitu. Temennya langsung bilang ke si Mapu kalau hubungan lo itu toksik gitu. Nah, terus setelah itu Mapu bilang dong ke Rusia dia pengen cerai langsung. Pas temennya ngomong kayak gitu ke Rusia kayak ini harusnya kayak gini, gue mau cerai aja. Terus si Rusia nangis kan, katanya dia maaf ya aku udah terlalu jadi yandere buat kamu, gak akan gitu lagi katanya. Gak akan gitu lagi. Nah beres tuh sampai di sana. Nah terus biar hal ini gak terjadi lagi ke depannya, si Mafu itu kasih solusi kalau misalnya dia nggak mau ngebeliin si Rusia itu rumah baru aja biar mereka tinggal berdua. Jadi kan sebelumnya itu dia beda rumah ya meskipun udah nikah. Jadi solusinya dia serumah biar bisa kan si Rusianya biar gak curigaan gitu, maksudnya biar kita hidup berdua. Tapi somehow akhirnya mereka masih tetap pisah. Alasan pisahnya itu karena mungkin hubungan mereka complicated. Gue gak tahu. Nah,
Semakin waktu berjalan, hubungannya complicated, lebih complicated lagi, banyak masalah dan lain-lain. Nah, si Rusia itu ternyata ketahuan bikin akun alter buat ngejelek-jelekin si Mafu-Mafu, yang mana itu suaminya sendiri. Oh my god. Nah, hal ini itu terus berlanjut, mana pasti Mafu-Mafu hiatus beredaran. Jadi ada banyak blog atau banyak blog gosip tentang si Mafu-Mafu, tentang gimana dia itu kayak rumah tangganya itu menjelek-jelekan Rusia atau gimana. Terus ada ada dugaan kalau dia itu membunuh kucing katanya, sama selalu melakukan physical abuse ke istrinya. Kesel kan digituin. Akhirnya si Mafu-Mafu cari tahu, ini gosip siapa yang bikin ini blog semuanya siapa yang bikin. Ternyata yang bikin itu istrinya sendiri, si Rusia. Dan akhirnya dia kayak sewa pengacara, ini gak bener nih. Dan akhirnya selama di tengah pertikaian itu, Rusia itu ketahuan kalau dia cheating atau selingkuh sama orang lain. Kita panggil saja Mr. Beast, Mr. B. Jadi di suratnya itu si Rusia itu kayak Mrs. A, terus si apa namanya, selingkuhannya itu disebut Mr. B. Kita sebut aja Mr. Beast. Ya. Nah, si Mr. B ini dia itu gak tahu kalau misalnya si Rusia udah nikah sama si Mafu-Mafu. Jadi pas di-confront sama si Mafu-Mafu, ini kenapa kalau selingkuh sama istri gue, ha? Dia di-confront. Dia bilang kan, oh gue gak tahu, sorry. Akhirnya setelah gitu mereka temenan anjir, si Mr. B sama si Mafu. Malah jadi temenan. Akhirnya gara-gara dia dihujat, dia udah diselingkuhin, dihujat, dia udah gak tahan, si Mafu-Mafu bener-bener udah gak tahan. Akhirnya sekarang ini dramanya masih berlanjut. Sekarang ini mereka masih bertarung secara legal akan cerai. Nah ini itu dia, jadi intinya mau cerai, belum cerai, mau cerai, masih proses hukum lah bahasa Indonesianya. Dan iya kayaknya gitu aja sih untuk dramanya. Ini semua yang gue ceritain ini itu dalam perspektif Mafu-Mafu. Jadi kita belum dengar perspektif dari si Rusianya sendiri. Karena sebenarnya mau gimana ya, gue dalam satu sisi ada gak kasihan juga, karena si Rusia itu sekarang mau comeback, udah cabut dari live, cabut dari Visojo. Sekarang itu dia mau rising star nih, nama Mikoneko udah gede, dan dia mau masuk kayak jadi voice actor juga. Ada drama kayak gini, ada aja. Nah sekarang kita tinggal denger dari perspektif si Rusianya. Ini gue menarik, nanti gue bakal update lagi kalau misalnya ada updatean terbaru. Itu aja sih.